Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Banjir setinggi 1 meter merendam sejumlah desa di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Kebakaran di permukiman padat penduduk menghanguskan 2 rumah. Usaha penjualan barang secara daring di Kota Banjarmasin bakal dikenai pajak. Curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura mengakibatkan sejumlah desa di Kabupaten Banjar kebanjiran, termasuk Desa Sungai Raya, Kecamatan Simpang 4. Dari video kiriman warga, debit air yang merendam jalan di desa tersebut pada Rabu pagi berkisar 1 hingga 1,2 meter. Pengendara mobil pun tak bisa melintasi jalan di desa ini, sedangkan pengendara motor harus menaiki rakit bambu untuk melewati genangan banjir. Desa Sungai Raya terkena dampak banjir dari atas, dari karena kan banjir kiriman. Untuk saat ini ketinggian air di jalan kurang lebih 1 meter sampai 1,20 meter. Untuk saat ini aktivitas jalan terhambat untuk melewati menggunakan ketinting untuk sepeda motor. Untuk kendaraan roda 4 tidak bisa. Salah satu warga Sarmuin menjelaskan, banjir mulai terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 22 WITA. Kondisi banjir saat ini itu mencapai ketinggian kurang lebih 1 meter untuk badan jalan. Kemudian genangan air terhitung mulai jam 10 tadi malam, itu kisaran sampai subuh itu mencapai sudah kedalaman 1 hingga orang dewasa. Adapun dampak yang disebabkan oleh banjir ini, satu pertama petani karet, kemudian petani di sawah, yang mana tanaman padi yang baru ditanam itu kemungkinan dapat membusuk. Sarmuin menambahkan, banjir tak hanya merendam jalan dan rumah saja, tapi juga sawah dan perkebunan karet. Petani padi di desa ini pun terancam gagal panen. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura, sejumlah desa di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar terendam banjir. Ada 6 desa yang kebanjiran di Kecamatan Simpang 4, yakni Desa Sungai Langsat, Sungai Raya, Lawiran, Tanah Intan, Sungai Tabuk, dan Desa Lokcamung. Terpantau pada Rabu sore, jalan dan rumah-rumah di Desa Sungai Raya terendam banjir dengan ketinggian berkisar 70 cm hingga 1 meter. Camat Simpang 4, Fahrian Rahman mengatakan, pihaknya telah memerintahkan seluruh kepala desa untuk mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Ini sudah mengambil langkah-langkah. Pertama, dari pemerintah kecamatan, kami selaku camat sudah menginstruksikan kepada pembakar untuk segera melakukan evakuasi kepada warga yang berada di wilayahnya masing-masing ke titik yang lebih aman. Dan kami harapkan nantinya secara koordinatif bisa melakukan pemantauan koordinasi maupun pelaporan terkait kondisi warganya di masing-masing wilayah. Kemudian di kecamatan juga kami sudah membangun dapur umum. Ini merupakan dapur yang disiapkan oleh pemerintah daerah dari dalam hal ini BPBD Kabupaten Banjar untuk menyediakan makanan bagi warga yang terdampak. Insya Allah mudah-mudahan nanti setelah
sore ini sudah bisa dilaksanakan untuk pengadaan makanan bagi warga yang Warga yang kebanjiran di sejumlah desa Kecamatan Simpang 4 dievakuasi oleh relawan menggunakan perahu karet pada Rabu sore. Posko dapur umum juga telah didirikan di depan kantor kecamatan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk kawasan Teluk Tiram Laut, Banjarmasin Barat pada Rabu pagi. Terpantau di lokasi, api sudah dapat dipadamkan oleh anggota pemadam kebakaran dan warga sekitar. Meski kebakaran tidak berlangsung lama, namun si jago merah telah menghanguskan 2 rumah. Salah satu pemilik rumah, Yusuf, mengatakan saat kejadian ia tidak berada di rumah sehingga belum mengetahui penyebab kebakaran. Sudah kita sini sudah mulai kita. Jadi kesempatan kita itu lagi. Di rumah ada orangnya? Ada yang bersedia ini sama anakku yang satunya. Ibu pas mengajar, anak Paula Minanto untuk ngajar juga. Dugaan penyebab kebakaran apa katanya, Pak? Nah, kita sebentar kita tahu lagi kita bisa memastikan lah kita. Kondisi rumah Pin gimana, Pak? Ya, dilihat aja itu kita belum melihat pasti. Cuma ya dilihat di dalam nggak separuh jarak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Banjir setinggi 1 meter merendam sejumlah desa di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Kebakaran di permukiman padat penduduk menghanguskan 2 rumah. Usaha penjualan barang secara daring di kota Banjarmasin bakal dikenai pajak. Polresta Banjarmasin memusnahkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan kasus sejak bulan Oktober hingga Desember 2021. Pemusnahan digelar di Mapolresta Banjarmasin, kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Tengah pada Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan yakni narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,8 kg dan 128 butir pil ekstasi. Narkoba tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam ember berisi air dan dicampur cairan pembersih lantai, kemudian dibuang ke dalam septic tank. Menjadi 21 orang, jadi satu RT ada yang 2 orang, ada yang lebih dari 1 ya. Kemudian sabu-sabu yang kita berhasil ungkap selama 3 bulan terakhir itu 1.881,26 gram, jadi 1,8 kilo, hampir 2 kg dalam waktu 3 bulan ya. Ekstasi 128 kilo ya. Jadi hasil tersebut bisa menyamakan 28.346 orang jiwa dari Banjarmasin, dengan estimasinya 1 gram sabu-sabu dapat dipakai 15 orang. Residivis tidak ada yang di antara 3 bulan ini ya. Hanya semuanya merupakan kuda-kuda ya, ataupun operator daripada jaringan tersebut. Semua jaringan lokal sementara ini ya, yang kita lakukan penyidikan 3 bulan terakhir jaringan lokal. Pemusnahan disaksikan langsung oleh para tersangkanya.
Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pasangan suami istri Pasutri edarkan narkoba menjadi salah satu kasus menonjol yang ditangani oleh kepolisian Banjarmasin pada akhir tahun 2021 lalu. Pasutri muda berinisial HB 33 tahun dan J 28 tahun itu dihadirkan saat pemusnahan barang bukti narkoba di Mapolresta Banjarmasin Rabu siang. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo mengatakan, barang bukti narkoba dari kedua tersangka berjumlah 800,22 gram. Karena sementara dari barangnya kita dapat, namun masih dipelajari. Dikembangkan lagi, karena dari suaminya kemudian dari suaminya masih dikembangkan lagi. Ada J, inisialnya yang kita kejar. Ya. Ini pengedar atau kurir benar untuk yang suami istri? Ini bisa disebut budak ya, budak. Jadi ada J yang kita kejar. Apa mau dijual lagi ke tempat lain atau memang khusus di Banjar? Diedarkan lagi, ya, diedarkan lagi. Kita lagi cari juga yang barang-barangnya lagi, yang mengedarkan lagi. Usai menyaksikan barang buktinya dimusnahkan, Pasutri tersebut digiring petugas kembali ke tahanan. Mereka akan dikenai pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Usaha penjualan barang secara daring di kota Banjarmasin bakal dikenai pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Pajak untuk usaha daring akan dimasukkan dalam Perda Pajak yang masih direvisi oleh DPRD Kota Banjarmasin. Ketua Pansus Bambang Yanto menjelaskan, pihaknya akan memasukkan penerimaan pajak dari sektor usaha daring, namun masih mencari formulasi payung hukumnya. Menurutnya pajak usaha daring sangat potensial untuk meningkatkan PAD. Pajaknya nggak ada yang baru, tetap yang dulu-dulu. Teknis pelaksanaan programnya yang mungkin akan tegas lah. Pedagang online itu masuk lah. Pedagang online akan kita kenakan. Kemarin juga dalam pembahasan, ya cuman aturan payung hukumnya masih kita cari karena selama ini kan dengan warung biasa aja tanpa membuka stand dan segala macam mereka omsetnya cukup lumayan. Nah itu juga kita singgung dalam pembahasan, tapi kita belum menemukan formula payung hukum untuk memungut hal semacam itu. Ya kita tunggulah, nanti kita minta kepada Pak Hukum tadi untuk kalau bisa carilah cantolannya di atas supaya bisa mengenakan pajak online tersebut. Daerah lain itu yang menerapkan sudah dengan memang daerah lain bekerja sama dengan aplikasi online. Nah di situ kita minta kepada kawan-kawan juga menerapkan hal semacam itu dari aplikasi online, mungkin akan memilah-milah. Bambang memastikan Perda Pajak yang baru tidak akan memberatkan masyarakat dan akan menambah PAD Banjarmasin untuk membiayai pembangunan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Banjir setinggi 1 meter merendam sejumlah desa di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Kebakaran di permukiman padat penduduk menghanguskan 2 rumah. Usaha penjualan barang secara daring di kota Banjarmasin bakal dikenai pajak.
Bayangkari Polres Kabupaten Kota Baru menggelar vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi digelar di Taman Kanak-Kanak TK Kemala Bayangkari 10, kawasan Diponegoro, Kota Baru Tengah pada Rabu pagi. Puluhan murid dari berbagai TK di Kota Baru antusias mengikuti vaksinasi dosis pertama ini. Setelah disuntik vaksin, mereka mendapat hadiah bingkisan makanan ringan dan balon. Salah satu murid, Kaisa, mengaku tidak takut divaksin karena tidak sakit. Umurnya berapa? 6 tahun. Sudah divaksin nggak tadi, Dek? Sakit nggak, Dek? Nggak sakit. Temannya ada yang nangis nggak, Dek, pada saat divaksin? Ada? Nggak ada. Kuat semua berarti dia. Untuk totalnya berapa banyak, Bu? Total apanya? Yang divaksin hari ini? Hari ini sekitar 84. Mungkin ada hiburan, makanya sekarang kita kasih snack-snack, galon, badut, gitu. Jadi biar menarikkan mereka. Jenisnya apa, Bu? Jenisnya apa? Sinovac. Hari ini saya Bayangkari cabang Kota Baru dan Yayasan Sekolah Bayangkari cabang Kota Baru membantu Polres Kota Baru untuk vaksinasi PSI untuk usia 6 sampai 11 tahun di TK Kemala Bayangkari 10 untuk mencapai khususnya anak untuk mencapai Indonesia tumbuh maju dan mencapai Indonesia maju. Vaksin yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Sinovac dengan dosis yang telah disesuaikan. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar vaksinasi COVID-19 untuk warga lanjut usia lansia pada Rabu pagi. Bertempat di Balai Kota Banjarmasin, vaksinasi dosis pertama dan kedua ini diikuti puluhan warga. Setelah divaksin, mereka mendapat sembako dari pemerintah. Salah satu warga, Rohani, mengaku mengikuti vaksinasi agar lebih mudah mengurus berbagai keperluan. Menurutnya, kartu vaksin menjadi syarat utama untuk berbagai urusan. Diambil rumah dapat modelnya mobil dinda pun vaksin kita itu Setelah vaksin dapat apa, Pian? Sembako kah? Kenapa mungkin jadi hendak divaksin? Tahunya kurang jadi dulu kada beli ke vaksin gara apa bila berjalan kada vaksin balik aja. Vaksinasi dengan pembagian sembako ini digelar pemerintah untuk mempercepat capaian target. Saat ini vaksinasi lansia di Kota Banjarmasin masih berada di bawah angka 50%. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu.
Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, Sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja jenis? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet. Dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid Bambu sungguh indah, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu dan mudah-mudahan yang bikinnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Banjir setinggi 1 meter merendam sejumlah desa di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Kebakaran di permukiman padat penduduk menghanguskan 2 rumah. Usaha penjualan barang secara daring di Kota Banjarmasin bakal dikenai pajak. Curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura mengakibatkan sejumlah desa di Kabupaten Banjar kebanjiran, termasuk Desa Sungai Raya, Kecamatan Simpang 4.
Dari video kiriman warga, debit air yang merendam jalan di desa tersebut pada Rabu pagi berkisar 1 hingga 1,2 meter. Pengendara mobil pun tak bisa melintasi jalan di desa ini, sedangkan pengendara motor harus menaiki rakit bambu untuk melewati genangan banjir. Desa Sungai Raya terkena dampak banjir dari atas, dari karena kan banjir kiriman. Untuk saat ini ketinggian air di jalan kurang lebih 1 meter sampai 1,20 meter. Untuk saat ini aktivitas jalan terhambat untuk melewati menggunakan ketinting untuk sepeda motor. Untuk kendaraan roda 4 tidak bisa. Salah satu warga Sarmuin menjelaskan, banjir mulai terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 22 WITA. Kondisi banjir saat ini itu mencapai ketinggian kurang lebih 1 meter untuk badan jalan. Untuk badan jalan. Kemudian genangan air terhitung mulai jam 10 tadi malam itu kisaran sampai subuh itu mencapai sudah kedalaman 1 hingga orang dewasa. Adapun dampak yang disebabkan oleh banjir ini satu pertama petani karet, kemudian petani di sawah, yang mana tanaman padi yang baru ditanam itu kemungkinan dapat membusuk. Sarmuin menambahkan, banjir tak hanya merendam jalan dan rumah saja, tapi juga sawah dan perkebunan karet. Petani padi di desa ini pun terancam gagal panen. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura, sejumlah desa di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar terendam banjir. Ada 6 desa yang kebanjiran di Kecamatan Simpang 4, yakni Desa Sungai Langsat, Sungai Raya, Lawiran, Tanah Intan, Sungai Tabuk, dan Desa Lok Camung. Terpantau pada Rabu sore, jalan dan rumah-rumah di Desa Sungai Raya terendam banjir dengan ketinggian berkisar 70 cm hingga 1 meter. Camat Simpang 4, Fahrian Rahman mengatakan, pihak telah memerintahkan seluruh kepala desa untuk mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Ini sudah mengambil langkah-langkah. Pertama, dari pemerintah kecamatan, kami selaku camat sudah menginstruksikan kepada pembakar untuk segera melakukan evakuasi kepada warga yang berada di wilayahnya masing-masing ke titik yang lebih aman. Dan kami harapkan nantinya secara koordinatif bisa melakukan pemantauan koordinasi maupun pelaporan terkait kondisi warganya di masing-masing wilayah. Kemudian di kecamatan juga kami sudah membangun dapur umum. Ini merupakan dapur yang disiapkan oleh pemerintah daerah dari dalam hal ini BPBD Kabupaten Banjar untuk menyediakan makanan bagi warga yang terdampak. Insya Allah mudah-mudahan nanti setelah sore ini sudah bisa dilaksanakan untuk pengadaan makanan bagi warga yang Warga yang kebanjiran di sejumlah desa Kecamatan Simpang 4 dievakuasi oleh relawan menggunakan perahu karet pada Rabu sore. Posko dapur umum juga telah didirikan di depan kantor kecamatan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk kawasan Teluk Tiram Laut, Banjarmasin Barat pada Rabu pagi. Terpantau di lokasi, api sudah dapat dipadamkan oleh anggota pemadam kebakaran dan warga sekitar. Meski kebakaran tidak berlangsung lama, namun si jago merah telah menghanguskan 2 rumah. Salah satu pemilik rumah, Yusuf, mengatakan saat kejadian ia tidak berada di rumah sehingga belum mengetahui penyebab kebakaran. Sudah kita sini sudah mulai jadi kesempat tapi itu lagi. Di rumah ada orangnya? Ada yang ketiga ini sama anakku yang satunya. Ibu pas mengajar, anak Ponda Minanto untuk ngajar juga. Dugaan penyebab
Untuk kebakaran apa katanya Pak? Nah, kita sekarang kita tahu lagi, kita bisa memastikan lah kita. Kondisi rumah Pin gimana Pak? Ya, dilihat aja itu kita belum melihat pasti. Cuma ya, dilihat di dalam nggak separuh jarak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.